Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, saya bersama teman saya naik perahu akan pergi ke sekolah minggu. Kita ingin tahu apa lagi yang diperbuat Yesus. Setelah minggu kemarin, kita mengetahui bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kira-kira minggu ini apalagi ya yang diperbuat Yesus? Nah, yuk kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Marilah kegiatan kami hari ini kita awali dengan berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang penuh kasih. Kami naikkan syukur kepadamu atas segala kasih kemurahan-Mu pada kami. Terima kasih kami dapat menikmati hari yang baru saat ini. Dan kami dapat mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, kami mohon rahmat kasih-Mu untuk turun atas kami semua. Sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Karena Engkaulah Tuhan segala berkat bagi kami. Nama-Mu kami puji hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat.
Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Adik-adik, kita percaya Yesus Tuhan kita yang akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Itu salah satu janji Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa setiap saat, setiap waktu, Yesus senantiasa beserta kita, menemani kita. Jadi tak boleh takut ya. Marilah kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan kegiatan dan Roh Kudus ini, amin. Kita tutup dengan doa. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan kami hari ini Tuhan yang Maha Awal sampai akhir, sehingga dapat penyertaan dengan lancar pada kegiatan kami hari ini. Terima kasih dari awal ini sampai akhir. Apabila kami dapat berjalan dengan lancar.
untuk kami semua. Terima kasih pada saat ini. Kiranya lengkapilah kami dan doa orang tua kami dan semua orang yang kami cintai, para pembina, karena Engkaulah Tuhan segalanya tua kami, dan nama-Mu puji hari ini sampai selama-lamanya, karena Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Bapa dan nama puji hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.